Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa yang kami rancang, yang berjudul Sistem Keamanan CCTV Pintar berbasis ESP32 dengan pengenalan wajah dan auto tracking. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, yaitu Sultan Al-Malikus Soleh Ahmad dengan NIM 24 OSP 110. Saya Yunus Bangala dengan NIM 24 OSP 120. Saya Muhammad Putra Ditya dengan NIM 24 OSP 088. Saya Nurul Afdal dengan NIM 24 OSP 097. Baik. Saya Sultan Al-Malikus Soleh Ahmad dengan NIM 24 OSP 110 akan memberikan penjelasan komponen dan fungsinya. Baik, sekarang mari kita bahas secara detail tentang komponen-komponen yang menyusun sistem CCTV pintar ini dan bagaimana masing-masing komponen berkontribusi dalam menciptakan sistem keamanan yang cerdas dan efisien. Yang pertama ada ESP32KM Modul. ESP32KM Modul berperan sebagai otak utama dari seluruh sistem. Modul ini merupakan integrasi sempurna antara kamera OV2640 beresolusi 2 megapiksel dengan chip ESP32 yang powerful. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuannya melakukan pemrosesan gambar secara langsung pada perangkat, termasuk algoritma deteksi wajah dan pengenalan wajah, tanpa ketergantungan pada koneksi cloud. Ditambah dengan konektivitas Wi-Fi dual mode, modul ini menjadi solusi mandiri yang tidak memerlukan komputer tambahan untuk beroperasi. Yang kedua ada servomotor MG996R. Servomotor MG996R yang kami gunakan sebanyak 2 unit ini bertanggung jawab penuh atas mekanisme pergerakan kamera. Satu servo mengatur pergerakan horizontal dan satunya lagi mengontrol pergerakan vertikal, menciptakan sistem pan tilt yang komprehensif dengan torsi sebesar 10 kgcm. Servo ini menjamin pergerakan yang stabil dan responsif dalam mengikuti objek yang terdeteksi, sekaligus mempertahankan akurasi posisi yang tinggi bahkan pada kecepatan maksimal. Yang ketiga ada sensor cahaya LDR. Sensor cahaya LDR mungkin terlihat sederhana, namun perannya sangat krusial. Komponen ini bekerja sebagai detektor intensitas cahaya ambien yang menentukan transisi otomatis antara mode siang dan malam. Karakteristik resistensinya yang berubah secara linear terhadap intensitas cahaya memungkinkan sistem melakukan kalibrasi eksposur kamera secara real time dan mengaktifkan IR LED ketika kondisi cahaya mulai redup. Yang keempat, sensor gerak PIR HCSR501. Sensor gerak PIR HCSR501 ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama sistem. Sebagai sensor inframerah pasif, komponen ini mampu mendeteksi perubahan radiasi panas tubuh manusia dalam jangkauan hingga 7 meter. Kemampuan inilah yang membuatnya efektif sebagai pemicu awal untuk membangunkan sistem dari mode sleep, sehingga berkontribusi signifikan dalam penghematan daya. Yang kelima ada infrared LED array 850 nm. Infrared LED Array 850nm merupakan sistem pencahayaan stealth yang dirancang khusus untuk operasi malam hari dengan panjang gelombang 850 nanometer yang tidak terlihat oleh mata manusia. Array LED ini tetap dapat ditangkap dengan baik oleh sensor kamera tanpa menimbulkan polusi cahaya yang mengganggu atau menarik perhatian yang tidak diinginkan. Yang keenam, ada modul micro SD card reader. Modul micro SD card reader ini hadir sebagai solusi penyimpanan lokal yang handal. Modul ini berfungsi sebagai backup sistem ketika koneksi Wi-Fi mengalami gangguan, memastikan tidak ada satupun rekaman penting yang hilang. Dengan buffer yang dioptimalkan, modul mampu menyimpan klip video secara real time dengan keandalan tinggi. Ketujuh, ada powerbank 10.000 mAh. Powerbank 10.000 mAh memberikan fleksibilitas penempatan perangkat yang tidak terikat pada stop kontak. Kapasitas besar yang dimilikinya mendukung operasi kontinu lebih dari 24 jam, dilengkapi dengan sistem pengisian cepat dan multiple protection untuk menjaga keamanan perangkat dari kondisi over voltage dan short circuit. Kedelapan, ada voltage regulator AMS 1117. Meskipun ukurannya kecil, perannya sangat vital. Regulator linear ini bertugas menjaga kestabilan tegangan 3,3 volt yang diperlukan oleh ESP32KM dan komponen pendukung lainnya, melindungi sistem dari fluktuasi daya dan dapat menyebabkan hang atau kerusakan hardware selama operasi jangka panjang. Kesembilan, PSB Custom Design. PSB Custom Design merupakan tulang punggung sistem yang mengintegrasikan semua komponen secara rapih dan aman. Layout papan sirkuit ini telah dioptimalkan khusus untuk mengurangi noise digital dan memastikan sinyal video yang bersih serta koneksi yang reliable antar komponen. Kesepuluh, enclosure 3D printed. Enclosure 3D printed tidak sekedar berfungsi sebagai pelindung fisik, tetapi juga memberikan nilai estetika yang profesional. Desain enclosure ini melindungi komponen elektronik dari debu, kelembapan, dan gangguan fisik eksternal, dilengkapi dengan sistem ventilasi yang memadai untuk sirkulasi udara optimal. Ke-11, ada buzzer piezoelektrik. Buzzer piezoelektrik berperan sebagai sistem alarm audible yang dapat diprogram untuk berbagai skenario, mulai dari notifikasi halus untuk mendeteksi anggota keluarga hingga sirine peringatan dengan intensitas tinggi ketika terdeteksi ancaman keamanan yang membutuhkan respons segera.
Dan yang terakhir, kita membutuhkan kabel jumper dan konektor. Ini menghubungkan seluruh komponen dengan layout yang terorganisir dan rapi. Kabel berkualitas dengan shielding khusus digunakan untuk meminimalisir interferensi elektromagnetik pada sinyal video dan data yang sensitif, memastikan kualitas transmisi yang optimal. Setiap komponen dipilih dan diintegrasikan dengan pertimbangan matang, menciptakan sinergi yang menghasilkan performa optimal dengan efisiensi biaya yang terjangkau, sekaligus menjaga keandalan sistem dalam berbagai kondisi operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afdal dengan NIM 24OSP097. Akan menjelaskan penjelasan flowchart dari perancangan CCTV pintar. Penjelasan flowchart sistem. Mari kita pelajari alur kerja sistem melalui flowchart yang telah kami rancang. Flowchart ini menggambarkan proses decision making yang dilakukan sistem secara real time dari awal hingga akhir. Sistem dimulai dengan inisialisasi di mana semua komponen dicek dan disiapkan untuk operasi. Kamera dikalibrasi, servomotor diposisikan ke titik netral, dan koneksi Wi-Fi diperiksa. Proses ini memastikan sistem mulai dari kondisi yang optimal sebelum mulai berproses. Setelah inisialisasi, sistem langsung masuk ke proses monitoring cahaya melalui sensor LDR. Di sini sistem menentukan mode operasi utama, apakah akan berjalan dalam mode siang dengan pengaturan exposure normal, atau mode malam di mana IR LED diaktifkan dan sensitivity ditingkatkan. Decision point ini kritikal karena mempengaruhi seluruh parameter pengambilan gambar selanjutnya. Tahap berikutnya adalah deteksi gerakan oleh sensor PIR. Jika tidak ada gerakan yang terdeteksi, sistem masuk ke mode sleep yang dirancang khusus untuk menghemat daya. Dalam mode ini, konsumsi listrik dikurangi hingga 70% dengan mematikan komponen non-esensial sambil tetap menjaga sensor PIR tetap aktif. Namun begitu gerakan terdeteksi, sistem langsung bangun dan mengaktifkan semua modul dengan latensi kurang dari 1 detik. Begitu gerakan terdeteksi, proses capture gambar dimulai. Kamera mengambil gambar dengan resolusi dan kualitas yang telah dioptimalkan berdasarkan kondisi cahaya yang sudah dideteksi sebelumnya. Gambar ini kemudian diproses melalui algoritma phase decision yang kami modifikasi untuk bekerja efisien pada hardware USB 3.2. Tahap face recognition merupakan jantung kecerdasan sistem. Di sini sistem tidak hanya mendeteksi wajah, tetapi juga mencocokkan dengan database yang tersimpan. Kami mengklasifikasikan hasil recognition menjadi 3 kategori. Keluarga, wajah yang sudah terdaftar dan diverifikasi. Tamu, wajah yang pernah terdeteksi namun tidak terdaftar. Dan orang asing, wajah yang sama sekali baru. Masing-masing kategori memicu respon yang berbeda. Untuk wajah keluarga, sistem hanya mencatat aktivitas dan merekam singkat. Untuk tamu, notifikasi dikirim ke smartphone pengguna. Sedangkan untuk orang asing, sistem mengaktifkan alarm dan masuk ke mode auto tracking intensif. Mode auto tracking bekerja dengan continuously monitoring posisi wajah dalam frame. Servo motor diatur untuk menjaga wajah tetap di tengah frame dengan precision control algorithm. Tracking akan berlanjut selama objek masih bergerak dalam area jangkauan dengan timeout 30 detik untuk mencegah pemborosan energi. Fitur power management yang cerdas terintegrasi di seluruh flowchart. Sistem secara otomatis memilih antara deep sleep atau kondisi idle berkepanjangan atau normal wait untuk jeda singkat antara deteksi. Adaptive power management ini memungkinkan sistem beroperasi hingga 5 hari pada power bank 10.000 mAh. Setiap siklus diakhir dengan reset posisi kamera ke titik awal, memastikan sistem ready untuk deteksi berikutnya dengan coverage areal maksimal. Seluruh proses ini berjalan kontinu dengan file save, mekanisme yang menjaga sistem tetap stabil bahkan dalam kondisi jaringan fluktuatif. Flowchart ini bukan hanya sekedar diagram, tetapi representasi dari sistem cerdas yang responsif, efisien, dan reliable. Benar-benar decision untuk memenuhi kebutuhan keamanan rumah tangga modern. Saya Julius Bangala NIM 120 akan menjelaskan bagian-bagian sistem perancangan CCTV pintar. Penjelasan bagian sistem. Sekarang kita masuk ke inti dari cara kerja sistem kami. Bagian sistem ini kami bagi menjadi 4 bagian utama yang bekerja secara sinergis. Yang pertama, di blok input device. Sistem ini memiliki mata dan indera yang terdiri dari 3 komponen kunci. ESP32COM berfungsi sebagai mata utama yang terus membantu lingkungan, sementara sensor cahaya LDR bertindak seperti kelopak mata yang secara otomatis menyesuaikan dengan intensitas cahaya sekitar. Sensor gerak PIR
di sini berperan sebagai detektor awal yang sangat sensitif terhadap perubahan panas tubuh, mampu mendeteksi adanya pergerakan manusia sebelum kamera mulai memproses gambar lebih lanjut. Ketiga input ini kemudian mengalirkan datanya ke voicing unit. Ini adalah otak dari sistem kami. Di sini terjadi proses yang cukup kompleks namun sangat cepat. Gambar yang ditangkap kamera akan melalui 2 tahap pemrosesan beruntutan. Pertama, untuk mendeteksi keberadaan wajah, kemudian mengenali apakah wajah tersebut termasuk dalam database yang sudah tersimpan. Secara paralel, data dari sensor lingkungan diolah oleh sistem manajemen daya yang cerdas, menentukan metode operasi paling efisien berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Hasil pemrosesan ini kemudian diteruskan ke output outstation. Jika wajah asing terdeteksi, sistem langsung mengarahkan servo motor dalam mekanisme pen tilt yang smooth, mengunci dan mengikuti perangkat objek dengan presisi tinggi. Bersamaan dengan itu, sistem dapat mengaktifkan IR LED untuk visi malam, menyalakan LED detektor, atau bahkan mengaktifkan buzzer alarm tergantung tingkat ancaman yang terdeteksi. Blok terakhir adalah connectivity dan Stargate, bagian yang menghubungkan sistem dengan dunia luar. Melalui modul Wi-Fi, semua data dan notifikasi dikirim secara real time. Kami menerapkan sistem penyimpanan hybrid ke cloud untuk keamanan jangka panjang dan ke mikroskop SD card lokal sebagai backup ketika koneksi internet terganggu. Notifikasi langsung dikirim ke smartphone pengguna melalui aplikasi, memberikan alert insert saat ada aktivitas mencurigakan. Yang membuat sistem ini benar-benar efisien adalah interaksi dinamis antara keempat blok ini. Misalnya, jika sensor PIR tidak mendeteksi gerakan dalam waktu tertentu, sistem ini secara otomatis mengurangi frame rate kamera atau masuk ke mode sleep yang menghemat daya. Begitu ada gerakan terdeteksi, sistem langsung bangun dan mengaktifkan semua modul yang diperlukan dengan latensi yang sangat rendah. Integrasi antara pengenal wajah dan outtasking juga berjalan sangat dinamis. Koordinat wajah dalam frame gambar diubah menjadi perintah gerak yang presisi untuk servo, menciptakan sistem tasking yang responsif dan natural. Semua ini terjadi dalam hitungan milidetik, memberikan respon yang hampir real time. Dengan arsitektur yang kami rancang ini, sistem mampu memberikan solusi keamanan yang tidak hanya cerdas dan responsif, tetapi juga hemat energi dan terjangkau. Benar-benar menjawab kebutuhan keamanan rumah tangga modern. Terima kasih.